Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unsap TV. Dan kali ini kita berada pada program podcast Kampus Berpengetahuan. Saya bersama Kang Dwi Yuniarto. Oke. Halo Pak Dani. Kang Dwi. Iya, naon sih Unsap TV lah, Kang? Ini sebuah harapan sih sebetulnya, harapan dari kita yang melihat kondisi sekarang bahwa kita harus bisa memposisikan diri. Nah, positioning di dalam perguruan tinggi itu kan saya kira hal yang sangat susah ya. Jadi Persaingan juga ya, banyak ya. positioning brandingnya kita bentuk dari ini gitu. Ini salah satu bagaimana kita akan membranding Unsap itu sendiri ya. Cuman kan gini ya, Pak Dani, bahwa ini hanya sekedar untuk langkah awal untuk mengundang siapapun lah yang mau tergabung ke Unsap TV, karena bukan berarti ini adalah istilahnya lembaga yang belum legal sebetulnya. Belum legal karena kan ini hanya sekedar inisiatif inisiatif mengisi kekosongan kita di waktu-waktu yang luang kalau misalnya tidak sibuk. Nah, kita bikin program gitu. Tapi lebih tepatnya kita beraktualisasi di sini ya, Pak. Aktualisasi diri di sini. Dimana kita kan dengan kesibukan kita mengajar, kemudian sebagai struktural juga, tentunya ada sisi-sisi atau space di mana kita harus ingin mengeluarkan atau ingin beraktualisasi. Ya, kadang-kala gini, tadi Pak, sekarang Om. Ya, Kang, nanti saya ganti lagi ya. Jadi gini Om Haji, kan kadang-kala kalau mungkin kerasa bagi kita seorang dosen ya, kalau misalnya tidak share pengetahuan dengan siapapun, pasti akan terasa tidak refresh. Nah, dengan adanya ini, siapapun dosen mahasiswa kalau misalnya mau ada sebuah program ya di sini gitu. Oh, jadi mahasiswa juga bisa ya? Boleh bisa. nanti di kita. Cuma untuk sementara kan karena ini sifatnya masih tadi inisiatif dari beberapa orang yang kebanyakan di FTI sih. Jadi dan kebetulan juga didukung oleh pupuhunya dan kita memang menginginkan publikasinya itu ya kalau kita butuh wadah untuk publikasi ya di sini gitu nanti ke depannya. Dan mungkin juga kan mahasiswa juga kan banyak ya yang punya bisa gitu ya, kemudian punya ide-ide brilian. Mereka juga kan bisa menjadikan Unsap TV ini sebagai wadah aktualisasi mereka. Jadi tidak cuma aktualisasi dosen ya, tapi aktualisasi mahasiswa. Mahasiswa pasti banyak lah inovasinya, pinter-pinter sama mahasiswa kita itu. Sehingga harapan kita sebetulnya yaitu kalau ada program apapun ya di sini diproduksinya, diprodusen istilahnya di produknya, dibuatnya, gitu. Sehingga gini yang kita akan lebih memaksimalkan itu adalah peran mulai dari mahasiswa aktifnya ya, alumninya. Oke, alumni juga. Oh iya, bayangkan kan Unsap katanya kan 81 ya. 81. Oh, ini ada di sini ya. Berarti 81 udah 82 lah dihitungannya sampai sekarang, berarti kan alumninya lumayan. Nah, itu akan dijadikan sebuah komunitas, harapannya komunitas sebagai customer nantinya kan gitu ya. Dan kaitannya juga tracer study juga ya. Nah, tracer study dan sebagainya ini intinya memudahkan semua pihak sih sebetulnya Om. Memudahkan dan harapannya nanti kan kita sudah kemarin secara tidak resmi keherian dalam membentuk struktur ya, struktur organisasi dari Unsap TV ini. Punten sanes istilahnya ya, kita bergerak untuk mengisi ini ya sajalah, hitung-hitung kita punya kegiatan maksudnya di luar waktu yang kosong, di luar waktu di mana kita bekerja, mungkin memerlukan refreshingnya seperti ini gitu Om lah. Dan saya lihat di belakang juga ada beberapa peralatan musik ya. Ya, ini di peralatan ya. Ini dari masing-masing saja kan yang punya bawa ke sini gitu ya. Pak Agre punya gitar bawa sini gitu ya. Pak Fadil punya drum bawa sini. Ya. Nah, gitu. Intinya kan kalau misalnya yang itu kan pasti pemeliharaannya juga diperhatikan. Ya, jadi murni betul-betul wadah aktualisasi ya. Wadah aktualisasi betul.
Oke, ini untuk Unsap TV ini sendiri ini akan ditayangkan di channel Unsap TV di YouTube ya. Di YouTube ya. Di YouTube nanti apa ya, kan kita banyak kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan Unsap ya. Kemarin contohnya Dies Natalis, kalau yang pertama ya kemarin ya. Ya, kemarin Dies Natalis mungkin kita bisa lebih berkontribusi, misalnya ada live lah. Live dari kegiatan Dies Natalis melalui ini Unsap TV gitu. Oh ya, dan dengar-dengar sekarang masa PMB ya itu udah berakhir ya untuk Unsap sendiri. Tanggal 20 kemarin ya. Kalau tidak salah 20 Agustus sudah apa ya istilahnya, tidak untuk umum sih sebetulnya ya, pendaftaran, tapi kalau untuk ada yang masih bisa daftar, saya kira langsung ke yayasan saja, ke Yayasan Pendidikan 11 April Sumedang. Kalau tidak sekarang menghadapi masa PKKMB ya. Dan tentunya nanti kan bisa ini juga ya, masuk salah satu program Unsap TV juga ya, mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan alat-alat notas lengkap, karena kan kita masih menggunakan alat yang sangat sederhana lah. Nanti kedepannya mungkin ada yang mau nyumbang ya. Kalau dulu kan kita kan sempat juga ya waktu Fakultas Teknologi Informasi ini kan sebenarnya STIMIK kan. Dulu juga di STIMIK itu ada yang namanya Studio Pusat Inovasi. Nah ini apa ini enggak? Ini sebagai kelanjutan dari Studio Pusat Inovasi ya, atau... bisa dibilang seperti itu sih. Ya intinya kan tadi memfasilitasi mahasiswa yang memiliki program atau kreativitas yang diantaranya untuk mengaktualisasi diri kan gitu ya. Nanti mungkin di sini kan gini ya, ini kan contoh produk wirausaha contoh. Iya. Mungkin nanti ke depan misalnya ada mahasiswa yang punya produk IoT, ya ditampilkan di sini. Biasa bosan bingung ini kirain susu gitu, tapi pas dibuka kosong. Kamu diisian cainya, kopinya. Nah, baru nanti. Oh ini juga ada tumbler juga ya. Tumbler. Ini produksi nanti diharapkan kan dari mahasiswa, dari dosennya berkolaborasi lah intinya. Ya, jadi selain wadah aktualisasi dalam bentuk podcast, kemudian dalam bentuk wawancara dan sebagainya, kita juga bisa sambil memasarkan produk ya. Jualan. Kan tadi kita komunitas kita besar. Ya. Berarti bisa jadi customer kan gitu. Dan mungkin juga nanti akan ada sharing juga ya dari alumnus gimana gitu kan. Rencana Om Haji, jadi ke depan kita akan podcast dulu dengan yayasan ya, dengan pembina, pengawas, pengurus, jadi semuanya lah, termasuk nanti ke rektorat, lalu ke fakultas, ngobrol. Jadi ngobrolnya tidak terlalu formal lah, yang terpenting mengenalkan bahwa SDM yang ada di Unsap ini adalah kebanyakan adalah tokoh-tokoh akademik dari Sumedang yang dimiliki Sumedang kan luar biasa. Bisa mengenal lebih dekat, bisa memiliki juga ya. Lebih mengenal kan, tak kenal maka tak sayang. Itulah peribahasa yang klasik ya. Nanti kalau udah sayang kelanjutannya nggak tahu nanti ke depan seperti apa. Rebutan pengen jadi keluarga besar Unsap ya. Ya gitu. Ini momen di mana kita harus banyak berinovasi dan kebetulan kan SDM dosen mahasiswanya luar biasa sebetulnya. Nah ini Sumedang tahu tidak, melalui ini kita bahkan kedepannya bukan cuma Sumedang ya, bisa se-Indonesia tahu kan. Iya, Indonesia tahu. Oke, sebelumnya ini kita mahasiswa kan tidak cuma dari Sumedang ya, dan ada juga banyak juga kemarin lihat di PMB itu banyak sekali pendaftar dari luar. Apalagi nanti setelah Unsap TV ini punya program yang reguler, banyak dilihat orang dan akan semakin banyak dikenal, dan mungkin saja kan tidak menutup kemungkinan mahasiswa ini akan lebih banyak dari luar. Apalagi saya dengar kita sudah punya LMS ya. LMS, oh ya. LMS Learning Management System maksudnya. Iya, e-learning. Memungkinkan berarti kan nanti akan jadi seperti universitas terbuka, bisa perkuliahan jarak jauh. Sebetulnya kan kalau Permata Sakti dulu ya, pertukaran mahasiswa itu kan difasilitasi oleh Dikti ya. Kalau misalnya kita sudah punya LMS sendiri, saya kira bisa menciptakan kampus merdeka sendiri tanpa fasilitas dari Dikti, mungkin gitu ya. Tapi nanti mungkin lebih jelasnya podcastnya ke
pihak-pihak nanti yang di atas ya, Ya. rektorat nanti mungkin ada kebijakan-kebijakan nanti yang akan harus diterapkan di fakultas gitu Om. Makanya nanti kan kita undang nih mereka. Dan gini, tadi kaitannya dengan LMS ya. Berarti Unsap TV juga bisa mensupport ketika dosen ingin membuat konten Nah, perkuliahan. termasuk itu Bisa ya? bisa. Berarti keren Kita juga kita ya. kan punya ini ya, di studio ini bisa spotnya kan atau stage dari tampilan atau yang direkam ini kan bisa beberapa ya, bisa kita setting nanti dosen bisa memaparkan apa yang dia sebagai pengampu mata kuliah apa, nanti handoutnya bisa kita tampilkan sambil dibahas gitu. Membantu dosen juga untuk nanti ngisi LMS kan lumayan ya. Oke. harus bikin video. Itu termasuk. Nah, tadi Kang Dwi kan sudah menjelaskan mengenai peralatan yang ada di Unsap TV ini. Nah, kemudian sekarang saya pengen tahu dulu untuk SDM gimana nih untuk pengelolaan Unsap TV. SDM kita sebetulnya udah ada ya, udah ada semua, cuman kan keterbatasan waktu nanti ke depan nggak tahu. Yeah. Ya, makanya nanti kita lihat apakah ada yang mau terlibat nggak di kita, bantu kita ya. Ya. Nah, tapi Mahasiswa juga bisa ya? ya cuman kan untuk awal ya jangan berharap ada profit kan gitu ya. Oh iya benar. Jangan berharap ada profit. Kita bentuk dulu ini, kalaupun misalnya nanti ada penghasilan kan bisa di share juga. Jadi itu ya, mudah-mudahan kedepannya ini akan semakin maju, semakin berkembang. Dan seperti itu para sobat Unsap TV ya, mudah-mudahan kita sama-sama mensupport, sama-sama mendoakan, mudah-mudahan Unsap TV ini akan betul-betul ini ya, betul-betul menjadi wadah aktualisasi dan membawa dampak positif untuk kemajuan Unsap atau Universitas 11 April. Oke, demikian dulu saya dan Kang Dwi pamit ya. Mohon doa restunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.